Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua tetap sehat dan bahagia. Bapak Ibu, tentu kita pernah merasakan berada di situasi yang tidak baik. Ada dalam sebuah pergumulan seperti pada saat ini ketika sudah ada regulasi sosial, pembatasan gerak aktivitas, tapi kita juga tahu bahwa masing-masing di antara kita juga harus terus menghidupi diri kita sendiri sehingga bisa dan bahkan tanpa pernah disangka diduga akhirnya kena terdampak virus corona. Beberapa cerita kita dengar yang semua tanpa ada kesengajaan. Mereka berupaya untuk terus menghidupi dalam dirinya. Nah, di situasi seperti itu pun kita juga bisa melihat keberagaman bagaimana masyarakat menyikapi. Bahkan ada kemudian yang mengutuk, mengusir, dan juga menganggap mereka sebagai biang dari segala ketidaknyamanan kehidupan bersama. Tapi mari saya ajak untuk kita menghayati agar lebih bijak. Bahwa tentu saudara-saudara kita juga bukan dengan sebuah kesengajaan, tapi sekali lagi karena mereka juga harus menghidupi diri mereka sendiri, sehingga mereka pun berani melakukan berbagai aktivitas dengan segala resikonya. Nah, di situasi seperti itu menurut saya tidak baik dan tidak bijaksana kalau kemudian kita menghukum mereka seakan-akan mereka menjadi sampah bagi kehidupan kita bersama di masyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara, Rasul Paulus pernah mengalami situasi yang tidak mudah. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-22 saya bacakan demikian. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus sudah mengingatkan agar rombongan yang berada di dalam kapal itu untuk menghentikan perjalanan kapal. Karena Rasul Paulus merasakan hal-hal yang tidak baik yang akan dijumpai. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi karena mereka merasa punya pengalaman berlayar, mereka tetap melanjutkan perjalanan karena menurut mereka tempat yang akan mereka tuju lebih indah, lebih menyenangkan dari tempat yang waktu itu menjadi singgahan mereka. Dan apa yang terjadi? Apa yang mereka bayangkan, angankan, bahkan juga apa yang mereka andalkan kemampuan mereka sebagai seorang pelayar, nahkoda, mereka diperhadapkan dengan angin besar yang bahkan membuat mereka terancam dan mereka berada dalam situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit. Rasul Paulus bisa kemudian marah-marah karena merasa apa yang telah dinasihatkan, yang telah dikatakan tidak dituruti. Tapi ternyata Rasul Paulus tidak memilih seperti itu, tidak memilih untuk menghukum. Rasul Paulus tetap memilih hal baik yang disampaikan kepada seluruh penghuni kapal pada waktu itu. Ayat 22 ini.
saya maknai sebagai ayat dalam situasi sulit, bahkan mungkin kita merasa benar di situasi itu, tetap yang harus kita lakukan sebagaimana Rasul Paulus menyemangati. Itu yang perlu, itu yang penting agar perjalanan itu menjadi lebih baik. Sebab kalau Rasul Paulus menghukum, memarahi mereka, atau mungkin marah, kecewa begitu luar biasanya, hal itu pun tidak akan merubah situasi yang tengah mereka hadapi. Yang ada hanyalah sebuah gerutuan, sebuah tindakan salah menyalahkan yang akhirnya malah semakin tidak karu-karuan. Nah, di sini kita perlu untuk hening dan bijaksana. Di situasi seperti ini, saya matur tadi, tidak mudah kita hadapi. Dan setiap orang terus harus menghidupi dirinya sendiri. Dan setiap orang juga terus berupaya bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang harus kita pahami. Bukan dengan menyalah-nyalahkan, bahkan kemudian mengusirnya, menganggapnya sebagai biang sampah masyarakat. Mari kita belajar agar kita terus menjadi pribadi yang hadir, menyemangati, membawa, mengarahkan perjalanan ini pada tujuan kebaikan, pada pencapaian hal-hal yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita. Dan mari kita juga wujudkan dalam kehidupan yang sedang kita hadapi, yang tidak mudah ini, berhadapan dengan pandemi COVID-19, dengan berbagai regulasi, peraturan sosial yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Bukan berarti kemudian kita melanggar dengan seenaknya, bukan. Tapi mari kita terus bijak mensikapi ini, menjadi pribadi bukan yang mencemooh, bukan yang menghukum, bukan yang marah-marah, tetapi menjadi pribadi yang mampu menghadirkan semangat untuk memperbarui diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah kami, ketika saudara-saudara kami terus beraktivitas menghidupi dirinya sendiri, mereka bukan dalam rangka tidak menghargai peraturan-peraturan yang ada. Mereka juga berada dalam sebuah keterpaksaan karena mereka harus menghidupi, karena kami harus menghidupi kehidupan kami. Situasi yang tidak mudah ini, kehidupan yang juga kami alami, bisa berada di situasi-situasi yang tidak mudah. Ajarkan kepada kami untuk hadir dalam keheningan kemampuan untuk menjadi pribadi yang mentorehkan, yang memunculkan harapan dan semangat untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan, memperbaiki pola-pola relasi kami, pola-pola kehidupan kami di setiap hari, sehingga kami boleh senantiasa menuai hal baik dari apa yang kami lakukan bersama-sama. Kami memohon berkat untuk pemerintah kami, untuk kami seluruh masyarakat di Indonesia, dan bahkan juga di bangsa-bangsa yang lain. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.